Allah katakan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kalian memahami. Dari berbagai fakta-fakta ini tentu harus kita ambil ibroh, harus kita ambil pelajaran bahwa pasti ada hal yang istimewa, ya, dari keberadaan baginda Nabi sebagai seseorang yang beretnis Arab atau berbangsa Arab. Kemudian juga terhadap bahasa Arab. Ya, jadi menjauhkan Arab dari umat Islam, menjauhkan Arab dari Islam adalah upaya untuk menjauhkan umat Islam dari keislamannya. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis-hadis berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama juga berbahasa Arab. Ya, ini adalah satu upaya untuk menyesatkan dan menjauhkan umat Islam dari akidah Islam yang benar. Tidak boleh ada keraguan dalam keimanan kita. Tidak boleh sedikit pun ada penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar keimanan maupun syariat Islam. Baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadrihi syarihi wa khairihi minallah. Jadi iman itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada para malaikatnya, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian juga beriman kepada hari akhir, dan kemudian beriman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini bahwa baik dan buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip dasar keimanan inilah yang kita kenal dengan rukun iman yang 6 itulah yang harus kita pegang teguh, yang akan menjadi bekal kita, yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang paling utama, bekal yang paling penting agar kita digolongkan sebagai orang-orang beriman. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus ingat dan kita harus paham bahwa hari ini kita hidup di zaman di mana sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman al-qabidu ala dinihi kal qabidu alal jamri. Ya, di mana orang-orang beriman itu ketika mereka ingin menggenggam teguh agamanya bagaikan menggenggam bara api. Bukan sesuatu yang mudah. Kita harus paham bahwa hari ini kita hadir dalam satu zaman yang disebut dengan ghazwul fikri. Zaman di mana terjadinya banyak perang pemikiran. Banyak terjadi upaya-upaya penyesatan akidah terhadap umat Islam ini. Tidak mudah untuk memegang teguh keenam rukun iman ini. Hari ke hari, dari waktu ke waktu, berbagai media, baik itu media-media sosial ataupun media-media nasional, ya, berbagai upaya terus dilakukan oleh beberapa pihak untuk menyesatkan akidah umat Islam ini, untuk menanamkan keraguan umat Islam terhadap prinsip-prinsip dasar keimanan ini. Bagaimana kemudian kita mendengar adanya pernyataan-pernyataan yang mencoba untuk menanamkan keraguan umat Islam terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, mereka berupaya untuk menanamkan keraguan terhadap kebenaran mutlak, kebenaran absolut yang ada di dalam ajaran-ajaran Islam. Islam adalah ajaran yang oleh Allah Subhanahu wa taala jelas dikatakan sebagai dinul haqq, agama yang benar. Sebagaimana di dalam muqaddimah tadi kami sampaikan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus hambanya bil huda, dengan petunjuk, ya, dengan Al-Qur'anul Karim, wa dinul haqq, dan dengan agama yang benar ini, liyuthhirahu ala dini kullih, untuk dimenangkannya terhadap semua agama, untuk dimenangkannya terhadap semua ideologi, untuk dimenangkannya terhadap semua keyakinan, ya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.
Namun sebagaimana yang kami sampaikan, bahwa upaya-upaya untuk menanamkan keraguan terhadap kebenaran Islam ini terus-menerus dilakukan oleh beberapa pihak. Hari ke hari dimunculkan beberapa ide yang sebenarnya itu adalah merupakan ide-ide lama yang kemudian kembali diungkapkan. Dikatakan bahwa Islam tidak boleh menyatakan sebagai agama yang mempunyai kebenaran yang mutlak. Kemudian dikatakan pula bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah merasa benar, orang yang tidak mempunyai kesempurnaan. Ya, mana ada yang sempurna di dunia ini? Padahal jelas bahwa sebagai kaum muslimin kita harus mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang maksum, seorang manusia yang tidak pernah sedikit pun berbuat kesalahan, tidak pernah sedikit pun berbuat kekhilafan. Itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita imani secara mutlak. Kemudian ditanamkan juga keraguan terhadap adanya hari akhirat misalnya, dengan mengatakan bahwa akhirat adalah sekedar ramalan masa depan misalnya. Berbagai upaya-upaya penyesatan terhadap akidah umat Islam ini terus-menerus dilakukan. Yang terakhir kemudian kita tahu ada upaya untuk menanamkan kebencian terhadap Arab. Ini berbahaya, karena kami menganggap bahwa anti Arab adalah anti Islam. Kita bukan orang yang fanatik terhadap bangsa Arab. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa itu adalah lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Ya, tetapi kita juga tidak boleh memungkiri, kita tidak boleh mengingkari fakta dan realita bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang berbangsa Arab. Bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah katakan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kalian memahami. Dari berbagai fakta-fakta ini tentu harus kita ambil ibroh, harus kita ambil pelajaran bahwa pasti ada hal yang istimewa ya dari keberadaan baginda Nabi sebagai seseorang yang beretnis Arab atau berbangsa Arab. Kemudian juga terhadap bahasa Arab. Ya, jadi menjauhkan Arab dari umat Islam, menjauhkan Arab dari Islam adalah upaya untuk menjauhkan umat Islam dari keislamannya. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis-hadis berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama juga berbahasa Arab. Ya, ini adalah satu upaya untuk menyesatkan dan menjauhkan umat Islam dari akidah Islam yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa akan terus dimunculkan tokoh-tokoh dengan berbagai gelar, apakah mereka adalah orang-orang yang akan diberi gelar Kiai Haji, diberi gelar Buya, diberi gelar Habib dan seterusnya. Tapi sesungguhnya yang mereka sampaikan bukan ajaran Islam. Ajaran Islam yang benar harus bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi yang mereka sampaikan adalah hasil-hasil pemikiran manusia, lalu mereka katakan bahwa itu adalah Islam. Inilah yang berbahaya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang harus terus-menerus kita upayakan adalah menjaga akidah ini, menjaga akidah anak-anak kita, menjaga akidah keturunan-keturunan kita, menjaga keimanan yang benar ya dalam diri kita semua dan orang-orang yang kita cintai. Karena akidah yang benar inilah yang akan menyampaikan kita kepada ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu kan terdiri dari ada yang disebut dengan persoalan-persoalan akidah dan ada persoalan-persoalan yang terkait dengan syariat, aturan-aturan kehidupan. Maka orang-orang yang mempunyai akidah yang baik, akidah yang benar, maka mereka akan lahir dan muncul sebagai seorang muslim yang tunduk kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk dalam syariat bukan hanya dalam persoalan-persoalan individu, tetapi juga dalam persoalan-persoalan bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam persoalan-persoalan yang sifatnya muamalah, persoalan-persoalan hubungan antar manusia. Dia akan menjadikan hukum-hukum Allah ini sebagai filter dalam kehidupannya. Ya, dia akan memilah-milah mana yang halal dan mana yang haram, dan dia tidak memilih-milih mana ajaran Islam yang dia sukai dan mana ajaran Islam yang dia tidak sukai. Dia akan menjadi seorang muslim yang kafah. Dia akan menjadi seorang muslim yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara utuh, secara kafah, secara sempurna.
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jadi upaya-upaya untuk menjadikan umat Islam ini mengimani sebagian isi Al-Quran dan kemudian mengingkari sebagian yang lain, itu adalah upaya-upaya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Allah katakan innahu lakum adu mubin. Mereka itu adalah musuh kalian yang nyata. Jadi seseorang yang mempunyai akidah yang benar, dia akan menjadi seorang muslim yang taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ya. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya seseorang dengan akidah yang benar, dia akan mengembalikan setiap persoalan itu kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kemudian di akhir ayat ini Allah memberikan satu sindiran yang keras. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Dan yang terakhir, ketika seseorang mempunyai akidah yang benar, kemudian dia mempunyai ketundukan yang total kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya kesadaran untuk menyampaikan kebenaran Islam ini kepada orang lain. Dia akan punya kesadaran untuk berdakwah. Dia akan mengajak orang lain untuk sama-sama menjadi orang-orang yang saleh. Dia akan melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia akan menyampaikan dakwah ini dengan bahasa-bahasa yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana. Ya, wa mau'izatin hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan jika diperlukan berdebatlah atau berdiskusilah dengan bahasa-bahasa yang ahsan. Ahsan bukan sekedar baik, tetapi ahsan maknanya adalah dengan cara-cara yang terbaik. Kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi para pengemban dakwah Islam ini ke seluruh alam, sehingga Islam ini akan benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian kita akan menjadi khair ummah, ya, menjadi umat terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khair ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah manusia dari kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil akhir dari khutbah ini. Dalam khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 103. Ketika Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Artinya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memegang akidah Islam ini dengan baik dan benar. Ya, dengan akidah yang sahih sebagaimana yang diperintahkan dan diminta oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, yaitu keimanan yang mutlak, mengakui kebenaran Islam tanpa adanya disertai pengakuan terhadap kebenaran-kebenaran dari luar Islam. Dan kemudian Allah katakan wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Ya, umat Islam ini asalnya adalah umat yang satu, ummatan wahidan. Hari ini memang tidak mudah bagi kita untuk bersatu. Beda dengan zaman ketika ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah figur pemersatu umat Islam. Kemudian juga berbeda dengan masa-masa Khulafaur Rasyidin, di mana kita punya khalifah-khalifah yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai khalifah-khalifah yang lurus, al-mahdiyin, ya, Khulafaur Rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Khalifah-khalifah yang lurus yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku. Para khalifah-khalifah itulah dulu yang pernah mempersatukan umat Islam. Maka hari ini ketika tidak ada yang mempersatukan kita dan tidak ada lembaga yang mempersatukan kita, kesadaran kita untuk mencintai sesama muslim apapun bangsanya, apapun organisasinya, apapun partainya adalah menjadi satu kewajiban bagi kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya setiap orang beriman itu bersaudara. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'du. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain haruslah saling menguatkan bagaikan satu bangunan. Hadirin, marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan dunia akhirat, memohon kelurusan akidah baik bagi diri kita pribadi, bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita, dan bagi keselamatan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, baik yang